Halo, kembali lagi di mata kuliah teknologi dan media pembelajaran, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang ruang lingkup atau spesifikasi dari media dan juga komunikasi pembelajaran. Bagaimana media pembelajaran, bagaimana fungsi dari media pembelajaran itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran. Jadi, dalam materi ini kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam pemanfaatan media dalam pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya media itu merupakan sebuah medium yang jamak, di mana jamak artinya tunggal seperti itu, dan media inilah yang menjadi perantara ataupun pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Begitu juga untuk media pembelajaran, di mana ada sebuah medium, ada sebuah media yang digunakan untuk mengantarkan pesan, baik itu materi yang akan disampaikan dari si guru kepada si mahasiswa ataupun kepada siswa. Nah, di sini saya sedikit mengulas tentang kerucut pengalaman oleh Edgar Dale, di mana dia itu mendefinisikan dari hal-hal yang ditemui, hal-hal yang ada di sekitar, bagaimana tingkat keabstrakannya atau kenyataannya. Konkret artinya nyata. Nah, ini dalam bentuk piramid, di mana yang menjadi piramid yang paling atas atau yang menduduki posisi paling atas adalah lambang kata. Jadi di sini ada lambang kata, ada lambang visual, gambar tetap, rekaman dan radio, gambar hidup, televisi, pemeran dan museum, dharma wisata, percontohan, pengalaman dramatisasi, pengalaman tiruan, dan pengalaman langsung dan bertujuan. Nah, sebelum saya jelaskan secara sederhana untuk kerucut pengalaman ini, sebenarnya kerucut pengalaman ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat akurasi yang akan dipahami oleh siswa, bagaimana media-media ini atau bagaimana hal-hal ini dapat membantu pemahaman siswa. Misalnya lambang kata. Jika kita hanya menjelaskan dalam bentuk kata-kata seperti itu, misalkan hanya ditulis dalam bentuk Word. Mungkin teman-teman di sini mendapatkan materi dari beberapa dosen yang hanya dari Word saja, hanya kata-kata saja. Apakah teman-teman bisa langsung memahami? Saya rasa tidak semua mahasiswa atau tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman yang tinggi apabila hanya berada di lambang kata-kata saja, seperti itu. Kemudian lambang visual, gambar tetap, rekaman, dan radio. Saya rasa jika kita turunkan ke bawah, baik itu dari gambar tetap, gambar hidup, televisi, museum, pameran, seperti itu akan lebih abstrak. Kenapa dikatakan abstrak? Karena si siswa atau si penerima pesan tidak bisa melihat atau menyentuh secara langsung dan tidak merasakan bagaimana hal tersebut terjadi. Misalnya, kita akan membahas tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ikaan. Kalau hanya secara garis besar menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika adalah di mana perbedaan itu dapat disatukan, hanya kata-kata. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dari SMP dan SMA, kenapa saya katakan SMP dan SMA? Karena ruang lingkup dari prodi PPKN itu kita langsung terjun ke SMP maupun SMA, bukan SD, karena SD itu merupakan tingkat dasar yang akan praktekkan langsung oleh prodi PGSD. Jadi kita fokus ke SMP dan SMA ya teman-teman. Nah, tadi kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila hanya membahas tentang keberagaman tanpa menjelaskan secara visual, misalkan diberikan gambar
oh suku ini begini, oh pulau ini begini misalkan. Oh ternyata agama Kristen itu punya salib atau dominan kepada Natal. Kemudian yang teman-teman beragama Islam itu dominan kepada masjid sebagai rumah ibadah. Misalkan seperti itu. Jika hanya kata-kata, itu tidak akan kuat karena itu hanya penjelasan secara abstrak. Maka dibantu oleh gambar tetap atau gambar hidup maupun di televisi. Kemudian misalnya kita bandingkan antara museum dan juga gambar tetap tadi. Kalau di museum kita akan melihat gambaran nyata yang bisa kita sentuh dan itu akan lebih konkret, lebih nyata dan lebih gampang untuk kita pahami daripada hanya radio mungkin atau hanya rekaman yang dari saya. Atau secara sederhana gini deh teman-teman biar lebih paham. Kalau teman-teman hanya melihat PPT saya tanpa saya jelaskan, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, apa nih maksud kerucut ini? Apa maksudnya seperti itu? Tetapi dengan ada penjelasan melalui audio dari saya dan juga melalui gambar, maka pemahaman teman-teman akan lebih kuat. Nah, itulah yang dimaksud dari kerucut pengalaman Edgar ini, di mana lambang kata akan lebih abstrak dibanding dengan gambar hidup dan apalagi pengalaman langsung yang ada tujuannya. Kita analogikan dengan kegiatan teman-teman ketika melakukan magang atau PKL, magang saja deh, magang 1, 2, 3. Mungkin teman-teman di sini ada yang satu sekolah, yang 2019 dan 2018 satu sekolah, teman-teman akan lebih memahami mungkin dari penjelasan saya tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana saya hanya menjelaskan bagaimana secara pengalaman saya atau secara teori dan juga secara video dan gambar. Akan lebih gampang atau akan lebih mudah dipahami ketika teman-teman sudah mengalami langsung, sudah melihat secara langsung di lapangan ataupun di sekolah. Nah, inilah yang dimaksud teman-teman nanti untuk membuat sebuah media pembelajaran. Bisa nggak ya teman-teman melihat sekuat apa, sebanyak apa media kalian akan mempengaruhi pemahaman dari si penerima pesan atau dalam hal ini adalah siswa. Kemudian terkadang dalam penyampaian media tadi, dalam penyampaian hal-hal tadi, pesan tadi, sering sekali terjadi miskomunikasi atau kesalahan komunikasi yang dimana hal ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu guru itu sebagai komunikator kurang mampu dalam cara menyampaikan pesan. Mungkin saja teman-teman ada contoh gini, ada PPT di mana guru tersebut hanya membaca, tidak menjelaskan atau tidak menjabarkan dari si PPT tersebut. Itu juga akan menjadi miss dan atau ketika makna dari sebuah kalimat tidak diterjemahkan dengan baik kepada audiens atau kepada si siswa tadi, siswa atau mahasiswa ya. Dalam hal ini kita concern ke guru dan siswa. Yang kemudian adalah adanya perbedaan daya tangkap para siswa sebagai komunikan atau sebagai penerima pesan. Teman-teman kalau misalkan masih ingat materi tentang belajar dan pembelajaran, di mana di sana sedikit dibahas tentang bagaimana gaya belajar siswa. Ada nih siswa yang lebih gampang memahami apabila ada gambarnya. Ada juga yang lebih gampang memahami sebuah materi hanya melihat video atau mendengarkan saja atau podcast. Atau justru harus semuanya. Misalnya mendengarkan rekaman saya nih, harus melihat videonya, mendengarkan rekamannya, dan bahkan ada yang take notes atau ada yang sambil mencatat. Tapi ada juga yang pemahamannya hanya membaca saja bisa-bisa saja, bisa memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Dan ada yang sambil masak, ngiris-ngiris sayur sambil dengerin materi saya dalam bentuk podcast, misalkan seperti itu. Ya, jadi ini juga merupakan indikator yang kuat dalam penyampaian materi. Jadi teman-teman terkadang kita harus mengkombinasikan semua. Kita harus melihat gaya belajar siswa kita bagaimana. Kita harus mengkombinasikan mana yang paling nyaman kira-kira yang bisa dipahami oleh si siswa.
Dan yang tentunya yang berikutnya adalah jumlah siswa yang besar. Kalau semisal kita lihat dalam media pembelajaran secara luring, secara langsung seperti itu, banyaknya siswa itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Makanya dalam sebuah kelas ada pembatasan jumlah siswa atau besar kecilnya ruangan berpengaruh terhadap penyampaian materi. Nah, kalau misalkan secara online ini kan lebih gampang ya teman-teman. Semua bisa diakses, bahkan untuk individu yang di rumah aja itu bisa mendengarkan hanya melalui headset, dan semoga pesan yang saya sampaikan tersampaikan. Nah, ini nih prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran, di mana prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran itu merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, hal ini disebabkan karena adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti yang dijelaskan oleh Heinix, di mana dia memberikan 6 prinsip dalam pemilihan media. Yang pertama itu adalah A atau Analyze Learner Characteristic, di mana si guru diminta untuk menganalisis bagaimana kriteria-kriteria pembelajaran si siswa. Bagaimana gaya belajar deh, biar lebih sederhana. Kemudian adalah S atau State Objective, yang tentunya ini adalah sebuah langkah untuk merumuskan tujuan dari pembelajaran dan media. Apakah media tersebut akan membantu dalam merumuskan tujuan apakah tujuan pelajaran tersebut relevan dengan media yang digunakan. Yang kedua ada S juga, Select, yaitu di sini adalah memilih dan merancang media apa yang tepat digunakan dalam topik tertentu. Ingat ya teman-teman, setiap topik pasti memiliki media yang mungkin berbeda. Kenapa dikatakan berbeda? Hal ini dikarenakan setiap topik memiliki kekhasan masing-masing. Misalnya ketika teman-teman membahas tentang BPUPKI mungkin. Ketika mengajarkan tentang BPUPKI, mungkin teman-teman akan membuat sebuah diagram atau justru karikatur tentang bagaimana proses BPUPKI. Misalnya gitu. Kemudian ketika teman-teman mempelajari tentang memberikan topik tentang demokrasi, ya tentu saja juga akan berbeda. Misalnya teman-teman membahas tentang pemilu, teman-teman akan memberikan sebuah media dalam bentuk kotak suara mungkin seperti itu. Nah, karena setiap topik diupayakan untuk memiliki media yang berbeda supaya lebih kuat lagi untuk pemahaman dari si penerima pesan. Kemudian adalah U atau utilize, di mana ini merupakan tahap penggunaan menggunakan materi, ini berhubungan dengan select tadi. Dan R, require learner response, artinya learner itu adalah si siswa gitu. Jadi bagaimana respon dari si siswa, apakah memahami materi, apakah menerima seperti itu, apakah lebih gampang untuk dipahami seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluate, di mana E-nya itu harus semua yang sudah kita lakukan harus dievaluasi. Apakah media kita itu membantu, dan apakah pesan yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik kepada si audiens atau si siswa. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman gunakan ketika teman-teman memilih media pembelajaran yang merupakan tugas UTS nanti maupun di UAS nanti. Teman-teman harus melakukan prinsip ini. Ya boleh menggunakan prinsip ini atau menggunakan prinsip-prinsip lain. Jadi harus dicantumkan ya, prinsipnya itu menggunakan prinsipnya siapa. Nah, di sini juga dalam pemilihan media tadi juga sangat berpengaruh dari segi teori belajarnya, di mana media tanpa adanya motivasi. Jadi gini teman-teman, ini sudah saya jelaskan sih kemarin di materi semester berapa ya? Semester lalu, 2 semester lalu mungkin bagi beberapa, yaitu belajar dan pembelajaran, di mana
hal-hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh oleh siswa. Bagaimana motivasinya, bagaimana perbedaan sebuah karakter seseorang. Misalnya ada orang yang tiduran aja sambil ngedengerin, taunya paham. Ada yang udah melotot 24 jam atau melotot memperhatikan fokus tapi kurang memahami materi. Jadi harus memperhatikan juga bagaimana perbedaan individual tersebut, kemudian tujuan pembelajarannya, organisasi isi, persiapan sebelum belajar, kemudian emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, latihan dan pengulangan, dan penerapan dari si proses belajar dan mengajar tersebut. Ya, ini saya rasa teman-teman bisa ingat-ingat lagi di materi belajar dan pembelajaran. Nah, kemudian dalam kriteria dari pemilihan media itu di sini ada saya ambil 6, yaitu yang pertama itu adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya tentu saja, karena setiap topik atau setiap materi yang akan kita bawakan harus mencapai tujuan tertentu gitu. Misalkan dalam mata kuliah ini dari teknologi dan media pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu meng-create minimal dua media pembelajaran, yaitu media pembelajaran luring dan juga pembelajaran daring. Diharapkan teman-teman bisa menggunakannya ketika situasi yang tidak memungkinkan menggunakan teknologi dan ketika ada teknologi gitu. Yang kedua, guru terampil menggunakannya. Percuma banyak aplikasi, percuma banyak software, percuma banyak sekali media-media apabila guru tidak bisa menggunakannya, sama dengan sia-sia, teman-teman. Sesederhana ini, percuma kita sudah menggunakan bantuan Moodle atau F-Learn, lebih dikenal di kampus kita itu F-Learn, kalau semisal banyak dosen yang belum bisa menggunakan fitur-fitur atau belum memanfaatkan secara maksimal F-Learn tersebut, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini juga merupakan satu hal yang harus diperhatikan. Jangan nanti teman-teman, biar keren saya mau menggunakan Schoology, tahu-taunya gurunya atau kalian tidak memahami secara maksimal atau tidak menguasai aplikasi tersebut. Oh, saya mau buat media pohon kewarganegaraan gitu. Tahu-taunya teman-teman tidak memahami gimana cara pembuatan atau penggunaan dari si pohon kewarganegaraan misalnya gitu. Kemudian pengelompokan sasaran, jadi media yang digunakan harus sesuai dengan kelas atau klasifikasi kelas tertentu. Kemudian mutu teknis ya tentu saja harus diperhatikan. Dan media tersebut diupayakan untuk praktis, luas, dan bertahan. Kenapa praktis? Gak mungkin dong teman-teman membuat media yang susah banget. Udah susah mempelajari, susah pula dipahami oleh si siswa. Jadi harus diperhatikan ya, praktis, luas, dan bertahan lama. Misalnya pohon kewarganegaraan, jangan membuat dari kertas karton A2, tapi diupayakan misalkan dari kertas Supermi misalkan, terus dilapisi supaya lebih bertahan lama. Oh iya teman-teman, ingat ya, untuk untuk ujian UTS nanti, hasil dari media itu akan kita pajang di lab PPKN. Jadi harus bertahan lama. Nah, kemudian untuk media tersebut juga tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Jadi media itu bisa dalam bentuk isi media itu bisa dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, maupun generalisasi. Ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media itu ada 5. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kembali lagi saya ingatkan, ini sudah ketiga kalinya saya jelaskan. Kemudian karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, keadaan latar atau lingkungan setempat. Ini yang sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalian tidak boleh memaksakan siswa tersebut bisa menggunakan aplikasi tertentu, padahal aplikasi tertentu misalkan berbayar. Gak boleh dipaksakan, karena apa? Tergantung dari latar belakang si siswa. Kalian tidak bisa memaksakan, semua harus menggunakan laptop. Tidak semua siswa itu punya laptop. Oke, semua harus punya iPhone X. Gak semua siswa itu memiliki latar belakang ekonomi dan mampu untuk mendapatkan hal-hal yang teman-teman minta.
Dan yang berikutnya adalah luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Kalau semisal saya hanya membutuhkan misal nih satu sekolah 200, WhatsApp itu mungkin menampung 200 atau berapa ya, saya lupa jumlah partisipannya berapa. Tapi kalau semisal luas jangkauannya itu 1000, berarti kita tidak boleh menggunakan si WhatsApp lagi, beralih ke Telegram mungkin. Dan atau misalkan kalau kita mau melakukan webinar, partisipannya 1000 orang, kita tidak bisa menggunakan misalkan Zoom itu 500. Oke, kita andaikan partisipan kita 500, berarti kita tidak bisa menggunakan Google Meet. Karena apa? Google Meet itu 250 seperti itu. Jadi harus memperhatikan media-media yang digunakan dan bagaimana luas jangkauan yang ingin dilayani atau luas penerima pesan. Nah, jadi teman-teman, saya ingin teman-teman di sini menjelaskan sebenarnya media apa sih yang digunakan oleh guru-guru PPKN kalian selama ini, dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, saya minta untuk membuat menjelaskan media yang telah digunakan oleh guru, ya minimal 2 saja ya teman-teman, 2, ingat 2 karena tidak saya catat di sini, 2, dan teman-teman menjelaskan dalam bentuk tabel juga lebih baik ya dan lebih rapih apa kelemahan dan kekuatan media yang telah dipakai, dan apabila ada solusi, kira-kira solusi apa yang akan teman-teman tawarkan untuk mengubah atau memberikan masukan kepada media yang telah digunakan oleh guru-guru PPKN. Ingat ya, guru PPKN yang sudah ada, seperti itu. Kalau misal nggak pernah menggunakan media, that's why teman-teman harus memberikan apa? Solusi. Solusi yang ditawarkan apa? Media, misalnya media X atau media Y. Teman-teman menjabarkan media Y ini ya, atau media X ini, supaya siapa tahu nanti itu bisa sangat berguna dan mungkin teman-teman bisa mempraktekkan di sekolah masing-masing, di sekolah magang kalian, seperti itu. Ya. Oke teman-teman, gampang ya, mudah ya untuk dipahami. Nah, kalau semisal ada pertanyaan teman-teman, feel free untuk bertanya di kolom forum diskusi. Oke teman-teman, ayo teman-teman sudah harus memikirkan untuk UTS-nya nanti, karena waktu sangat berjalan sangat cepat. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengerjakannya jangan SKS, sistem kebut semalam, tetapi benar-benar merancang sejak awal. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mendengarkan materi ini. Semoga untuk materi ini bermanfaat untuk kemudian hari, baik di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan nanti teman-teman mengajar. Terima kasih, selamat